Shalom semua OCM partner, dimanapun rekan-rekan semua berada, partner semua berada. Mungkin lagi makan siang, atau mungkin masih sambil kerja, beresin report, atau sambil meeting ya, double zoom, wow luar biasa. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa, ada sesuatu yang luar biasa Tuhan mau sampaikan buat kita, amin. Ada satu yang menyegarkan, ada kekuatan yang baru. Mungkin boleh sambil curcol di chat room kita, asik. Hari ini tuh ada apa sih? Oh hari ini lagi dapat pujian, asik. Dapat apresiasi dari bos atau oh hari ini banyak banget deadline. Tapi tetap semangat, asik. Boleh di chat room ini tempat kita boleh curhat. OCM partner semua boleh berbagi ya, boleh berbagi. Nah sambil kita tunggu partner kita yang lain, OCM partner semua boleh juga merename namanya, nama, strip, organisasinya ada di mana gitu. Supaya kita boleh saling kenal, oh ini dari misalnya ada yang dari OJK gitu ya. Oh ini ada dari perusahaan apa, atau ini dari NGO gitu ya. Boleh, kalau punya bisnis sendiri juga boleh strip apa nama bisnisnya atau nama brand produknya. Misalnya Ivana PT XXX, asik. Boleh di rename supaya kita boleh saling mengenal satu sama lain. Kalau OCM partner semua, lihat flyer kita hari ini, pasti tahu temanya apa ya. Blessed are the merciful. Pastinya ada sesuatu yang menggairahkan kita hari ini untuk kita pelajari seperti apa sih orang yang diberkati itu gitu ya. Seperti apa sih the merciful itu. Karena hari ini juga pembicara kita, narasumber itu, beliau akan bagikan berkat yang luar biasa buat kita semua juga hari ini. Saya percaya kita semua antusias. Amin. Kalau gitu kita sambil juga masih menunggu yang lain, kita berdoa dulu ya. Kita akan mulai, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bekerja, kami semua karena kebaikan Tuhan. Engkau terus bicara sepanjang hari kepada setiap kami. Engkau membentuk kami, Engkau memperlengkapi kami. Siang hari ini Tuhan, kami mau berikan waktu kami untuk mendengar firman Tuhan, untuk mendengar apa yang Tuhan mau katakan lebih lagi Tuhan. Kau berkati setiap kami, aku berdoa buat semua OCM partner dimanapun berada, mereka yang masih bekerja, mereka mungkin yang sedang makan siang, yang makan sambil bekerja, yang masih meeting. Penyertaan Tuhan atas setiap kami dimanapun kami berada. Dan hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur, kami serahkan OCM event kami hari ini. Ada sesuatu yang dahsyat terjadi, kami percaya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya juga mengingatkan kembali buat OCM partner yang mungkin belum memfollow Instagramnya OCM, boleh follow ya di @office_community_ministry di Instagram. Buka Instagramnya, ketik @office_community_ministry, terus follow. Itu adalah Instagram official, asik. Official ya, nah tapi memang belum centang biru. Instagramnya OCM, jadi boleh di follow supaya dapat info-info terbaru mungkin tentang event-event kita, dan juga pastinya ada postingan-postingan yang memberkati. Boleh juga saya ingatkan kembali untuk rename namanya supaya kita boleh saling mengenal, atau mungkin yang sedang mencari pekerjaan boleh banget ya
boleh tulis mungkin open to work gitu kan, asik. Supaya nanti kita bisa sama-sama mungkin saling bertukar informasi tentang vakansi gitu ya. Oke, kalau begitu saya mau minta izin sebentar untuk, kita jaraknya jauh banget ya, jadi saya boleh buka masker ya supaya tidak terlalu engap gitu ya. Kita mau puji Tuhan dulu. Kita percaya Tuhan bersama-sama dengan kita dan ada sukacita di dalam hati kita ketika Tuhan ada bersama dengan kita. Kita mau nyanyi buat Tuhan, nyanyi bagi Dia, sebab Dia Allah yang luar biasa. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup gerakan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan bersorak, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Yang partner dimanapun berada, boleh katakan pada diri sendiri, tak perlu kau khawatir, gak usah khawatir. Reportnya pasti selesai, pekerjaan pasti selesai, targetnya pasti achieve. Tuhan, sama-sama suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, Dia sanggup gerak bertepuk tangan, tak perlu kau buat. Sekarang nyanyi kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh. Mari bersorak, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, oh nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Hati kami bersorak-sorai karena kami tahu kasih Tuhan melawat kami siang hari ini. Hati kami bersorak-sorai Tuhan, karena Engkau Allah yang sanggup. Kami tidak mau khawatir, kami tidak mau takut, karena Engkau Allah yang berperang di depan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Lebih lagi kami mau mencari Engkau siang hari ini Tuhan. Karena Engkau Allah yang selalu siap untuk kami temui ketika kami mencari Engkau. Engkau Allah yang selalu menyediakan telinga-Mu Tuhan untuk mendengarkan setiap seruan hati kami. Kau bukan
Ku dengar jawabmu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari OCM Partner, semua kita angkat pujian ini lebih lagi. Ku cari wajah-Mu dan ku temukan Engkau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari panggil namanya. Oh, ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan. Oh, sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan. Lebih lagi, Dia sumber kekuatan, sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan kami, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, Kau sumber kekuatan bagi setiap kami. Yes, kami mau katakan Kau sumber kekuatan kami. Engkau tempat perlindungan, Engkau kubu pertahanan, Engkau Tuhan, Engkau Yesus, sumber kemenangan, sumber keberhasilan kami, sumber kesuksesan kami. Engkau sumber kekuatan. Oh, katakan sumber kekuatan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh mengambil waktu kami di tengah-tengah aktivitas kami, di tengah-tengah kesibukan kami Tuhan bekerja, berusaha. Kami mengambil waktu untuk datang pada Engkau, mendengar suara-Mu Tuhan. Kami percaya ada kekuatan yang baru yang akan melawat setiap kami. Ada anugerah Tuhan yang menguatkan, meneguhkan kami. Dikala kami bimbang, dikala kami ragu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara kami yang sedang takut mempersiapkan meeting. Mungkin ada di antara kami yang sedang bingung Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah, sumber kekuatan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami mendengar firman-Mu, berkata-katalah Tuhan. Kami siap Tuhan. Hanya Engkau yang kami muliakan, kami agungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya puji Tuhan, kita boleh kembali berkumpul bersama-sama di sesi ini, sesi OCM minggu ini ya. Saya percaya ada banyak hal yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita khususnya. Amin. Puji Tuhan, tadi saya lihat ada yang dari Bali, ada yang dari Kalimantan, ya ada yang dari Sumatera Selatan. Ya kita bersyukur bahwa Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah gagal, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin. Baik, itu hari ini tema kita adalah berkat kemurahan-Mu. Sepanjang tahun ini OCM sudah menyampaikan tema-tema yang berhubungan dengan 9 buah roh. Ya, oleh orang-orang yang tepat ya. Tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Dan hari ini adalah berbicara tentang kemurahan. Kemurahan ya. Kemurahan ya, kita sudah banyak bicara tentang 9 buah roh yang bisa kita pakai di tempat kita kerja. Amin. Nah hari ini secara khusus kita mau belajar tentang kemurahan. Nah judulnya berkat kemurahan. Memang benar bahwa ada berkat di dalam kemurahan yang Tuhan anugerahkan buat kita. Ya oke, next slide. Kita akan lihat sama-sama ya. Kita akan lihat sama-sama bahwa di dalam Galatia 5 ayat 22, kata kemurahan itu bahasa aslinya adalah Christotes. Christotes. Terjemahan bahasa Inggrisnya dalam King James Version itu ada 10 ayat yang ada di sana. Ada 10 ayat dengan 4 jenis kata. Ada goodness, ada kindness, ada good, ada gentleness. Ini yang dipakai dalam King James Version, saudara. Ya, tetapi dalam bahasa asli hanya menggunakan kata Christotes. Ya, jadi ada 10 ayat yang berbicara tentang kemurahan di Perjanjian Baru dan 6 ayat itu berbicara tentang kemurahan yang Tuhan lakukan. Dan 4 ayat itu berbicara tentang kemurahan yang kita lakukan, yang harus kita lakukan, gitu ya. Jadi kalau 6 ayat berbicara tentang kemurahan yang Tuhan lakukan, 4 ayat yang kita lakukan. Termasuk 1 ayat yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 tentang buah roh ya. Nah, Christotes ini ternyata kalau dalam pengertian yang paling sederhana, kemurahan itu adalah kebaikan hati yang diekspresikan dengan tindakan. Amin. Tuhan mau setiap kita anak-anaknya, khususnya OCM Partners. Tuhan mau setiap kita itu mengekspresikan kebaikan hati kita kepada banyak orang. Dan itulah yang dimaksud dengan kemurahan. Kemurahan yang Tuhan anugerahkan buat kita. Kemurahan yang sudah kita rasakan dari Tuhan. Tuhan mau kita lakukan juga di dunia kerja kita, di tempat kerja kita, di tempat usaha kita. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang merasakan kemurahan Tuhan. Nah khusus untuk hari ini, saat ini, saya hanya mau sampaikan 3 saja. 3 tindakan yang luar biasa. Waktu kita lakukan di tempat kerja kita, waktu kita lakukan di tempat usaha kita, di tempat profesi kita, maka itu akan menjadi berkat yang luar biasa saudara. Bukan hanya buat kita, tapi juga buat banyak orang. Oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama, kemurahan itu kemurahan yang mempertobatkan. Amin. Di dalam kitab Roma 2 ayat 4, kemurahan yang mempertobatkan. Ini kemurahan yang luar biasa ya. Ini kemurahan yang Tuhan lakukan buat kita. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, buat OCM Partner sekalian. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabaran dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ya, sekali lagi saya bacakan Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Ini Tuhan berbicara kepada umatnya. Ini Tuhan yang lakukan buat kita. Maukah kita anggap sepi kekayaan dan kemurahannya,
kesabaran dan kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Yang pertama, bahwa kemurahan itu membawa kepada pertobatan. Kemurahan itu membawa kepada pertobatan. Kemurahan Tuhan buat kita ketika kita masih berdosa, ketika kita masih jauh dari Tuhan. Itu yang membuat kita dekat dengan Tuhan, saudara. Amin. Ini saya kasih foto di sini, ada namanya Rosaria Butterfield. Ini orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa. Seorang aktivis LGBT. Seorang lesbi. Ya. Dikatakan suatu kali dia menulis di surat kabar sebuah artikel. Dan artikel itu membuat goncang kenapa? Karena dia menulis bagaimana kaum Kristiani, khususnya para kaum Injili dikatakan, bersikap tidak adil, bersikap menghakimi kaum LGBT. Dia tulis di surat dengan sangat keras sekali, memang karena dia orang pintar saudara. Dia pintar, dia bikin tulisan. Dia seorang postmodernisme ya, yang sangat mendukung kaum LGBT. Dan dia juga memang menganut itu. Ya. Nah, waktu dia nulis ternyata ada banyak surat masuk. Ada banyak respon surat yang masuk kepada dia. Dan dia buat dua kotak di rumah dia. Respon yang positif, yang mendukung dia taruh di kotak yang satu. Dan respon yang negatif, dia taruh di kotak yang satunya lagi. Yang mencela dia, yang tidak mendukung dia. Semua surat masuk ratusan, 500 lebih surat kalau nggak salah. Ya. Terus dia pilih, dia baca, dia pilih, dia baca, dia pilih, dia baca, dia pilih, terus dilakukan. Sampai ada satu surat yang dia bingung. Dia nggak bisa masukin ke kanan ataupun ke kiri. Sampai ada satu surat dia baca berulang-ulang, dia nggak bisa masukin. Ini orang menolak atau mendukung. Dia nggak bisa masukin. Ternyata surat itu ditulis oleh satu keluarga, suami istri. Dan dia mengatakan begini dalam suratnya. Saya mengerti perasaan kamu, Rosaria. Saya tahu hati kamu marah. Saya tahu bahwa kamu punya kesimpulan tentang hal ini. Kami tidak akan menghakimi engkau. Tapi kalau kamu punya waktu, boleh nggak kita makan bersama? Kita ngopi. Saya mau undang kamu makan. Hanya itu isi suratnya. Dan itu menyentak Rosaria Butterfield ini. Itu menyentak dia abaikan surat itu. Tapi sampai berhari-hari akhirnya kesimpulannya dia hubungi nomor yang ada di surat tersebut. Dia hubungi dan dia bilang, kamu undang saya makan, oke. Kapan kita bisa makan? Kita ketemu. Ternyata yang bertemu dengan dia adalah seorang suami istri. Seorang suami istri yang sederhana, seorang suami istri yang nyatanya juga ternyata seorang hamba Tuhan. Pertemuan pertama dia tidak pernah menghakimi saya katanya. Dia hanya bertanya, kenapa kamu bisa demikian? Apa yang kamu alami? Kenapa hatimu marah? Dia hanya mendengar. Itu yang dia lakukan. Tidak hanya pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Terus ditraktir terus, diajak makan. Kamu mau makan di mana? Ayo saya traktir kamu. Pokoknya terus selama pertemuan. Singkat cerita saudara, tahu nggak apa yang terjadi? Suatu hari Rosaria Butterfield menyatakan dirinya convert. Seorang yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan. Dia menyatakan dirinya, saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini dia menjadi satu tokoh yang luar biasa. Dia punya pelayanan namanya hospitality. Yang membawa orang-orang LGBT untuk balik kepada Tuhan tanpa menghakimi mereka. Saudara bisa cari di internet, banyak sekali. Dia ngomong, sekarang dia jadi seorang profesor, dia PhD. Dia profesor juga di satu universitas. Dan dia orang yang pintar sekali. Dia menyampaikan banyak kabar baik. Buat para kaum-kaum LGBT. Kemurahan yang kita terima dari Tuhan. Tuhan mau kita bagikan itu kepada banyak orang. Amin. Kemurahan yang membawa banyak orang datang bertobat. Bukan karena diancam, bukan karena ditakuti. Demikian juga yang dilakukan dengan Tuhan Yesus. Dia berkata dalam firman Tuhan, aku datang bukan untuk menghakimi. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Itu yang Tuhan lakukan. Saudaraku dengar baik. Tidak ada satu orang pun yang suka dihakimi di dunia ini. Tidak ada. Bahkan ketika kecenderungan salah pun dia tidak mau dihakimi. Mungkin hari ini kau punya anak buah di kantormu yang salah. Tapi ketika kau tegur pasti dia punya satu alasan untuk melawan. Betul tidak saudara? Pasti itu. Kenapa? Karena kodratnya manusia demikian. Bahwa setiap manusia selalu memprotek dirinya ketika ada tekanan.
Itu secara alamiah saja. Ketika dia ditekan, dipres, pasti dia akan mengeluarkan satu mekanisme tubuh yang alamiah untuk menolak itu. Jadi hari ini kalau ada anak buahmu, timmu yang berbohong sama engkau, yang mungkin kau marah sama dia, dan dia tidak mau mengakuinya, itu normal saudara. Amin. Jangan marahin dia, amin. Itu biasa, karena itulah manusia. Apalagi manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Demikian juga dengan Rosaria Butterfield. Ketika orang menulis surat menghakimi dia, dia menolak, dia marah. Tapi ketika satu keluarga yang datang, saya tidak menghakimi kamu, saya mau ajak makan kamu. Dan orang itu datang. Dan dia makan, dia ngobrol berkali-kali. Sampai singkat cerita, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hidupnya berubah. Amin. Dia bisa total dari masalah LGBT dia. Kemurahan yang mempertobatkan. Hari ini Tuhan mau setiap kita punya kemurahan buat anak buah kita, buat rekan sekerja kita, buat atasan kita. Mungkin ada begitu banyak alasan yang bisa membuat engkau marah. Yang bisa membuat engkau teriak. Dia salah, dia salah. Tapi waktu engkau datang hari ini kepada mereka dan engkau tidak menghakimi mereka. Engkau datang dengan kemurahan yang Tuhan sudah berikan buat engkau. Dan engkau bilang, saya mau ngopi dengan kamu. Saya mau makan dengan kamu, ayo kita ngobrol. Saya mau katakan, Roh Tuhan akan bekerja di sana. Mempertobatkan orang tersebut. Amin. Yang pertama, kemurahan yang mempertobatkan. Yang kedua, kemurahan yang menolong orang lain. Kemurahan yang menolong orang lain. Di dalam Roma 12 ayat 8, ini surat Paulus saudara ya. Saya akan bacakan buat saudara. Ini surat Paulus. Kalau saudara baca perikopnya tentang pelayanan Paulus ya ini ya. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Nah ya, siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan bersukacita. Saya garis bawahi, yang melakukan kemurahan, melakukannya dengan bersukacita. Ketika kemurahan itu adalah hati yang baik yang diekspresikan dengan tindakan. Ketika engkau melakukan kemurahan kepada banyak orang, ketika tindakanmu baik kepada banyak orang, Tuhan mau engkau melakukannya dengan bersukacita. Amin. Engkau melakukannya bukan dengan terpaksa, bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan mengevaluasi saudara. Amin. Tapi engkau melakukannya dengan bersukacita. Karena apa? Karena itu yang menjadikan berkat buat setiap orang yang ditolong oleh kita. Amin. Paulus melakukan ini saudara. Dia melakukan ini ketika dia melayani. Di tahun 2014, ya, ini ada satu foto namanya Ivan Satyavrata. Ivan Satyavrata. Di tahun 2014 saya ikut sebuah conference leadership yang dipimpin oleh Bill Hybels ya di Jakarta. Saya ikut conference itu kurang lebih beberapa hari. Tapi ada satu pembicara yang membuat saya tidak akan pernah lupa sampai hari ini. Udah 8 tahun saudara. Sudah 8 tahun. Ya, ini seorang pembicara dari India. Walaupun tuh nonton video saudara ya. Nonton video nggak langsung dia. Ya. Dia sampaikan bagaimana cerita dia sekolah teologi, setelah lulus sekolah teologi di India, kemudian dia memutuskan untuk melayani di sebuah kota yang dikatakan, dia bilang sendiri, kalau saudara mau melihat neraka di dunia, saudara datang ke kota ini katanya. Kotanya namanya Kalkuta. Kota yang penduduknya banyak banget orang. Di mana di sana banyak free sex, banyak narkoba, banyak human trafficking, di mana kejahatan semua itu ada di sana dikatakan. Dia dapat hati untuk pergi ke kota tersebut. Dia pergi ke kota Kalkuta. Tapi apa yang terjadi? Sebagai seorang minoritas di kota yang begitu luar biasa, tidak gampang membangun sebuah gereja dikatakan. Dia diusir. Dia diusir dari tengah kegeser ke pinggir, bahkan sampai ujungnya keluar pinggiran kota. Di daerah marginal, di mana itu ada kumpulan tempat sampah bahkan dikatakan. Dan di sebelahnya ada prostitusi dikatakan di situ. Akhirnya dia hanya bisa bangun tempat di situ. Dan dia mulai bangun tempat ibadah. Apa yang terjadi di dalam tempat ibadah dia? Dia bilang tidak ada yang datang. Cuman saya, keluarga saya dan beberapa orang pelayan. Tidak ada orang yang datang untuk beribadah. Tidak ada dikatakan. Tapi sampai suatu kali dia hanya datang lihat keliling. Ini kota yang mengerikan sekali dia bilang. Kenapa? Rumah dia ada di lantai 2, di lantai atas. Dia bisa melihat ke bawah. Dia bisa melihat tempat sampah, dia bisa melihat tempat prostitusi. Dia bisa melihat. Setiap hari orang keluar masuk ke daerah prostitusi. Dan angka penyakit HIV dan AIDS sangat tinggi sekali dikatakan. Dan orang yang sudah terkena HIV atau AIDS tidak bisa diobati lagi, tidak ditolong. Hanya dibiarkan di satu kamar, dikasih makan setiap hari, ditinggal sampai dia mati.
Dan setelah mati apa yang dilakukan orang di sana? Hanya digulung pakai tikar anyaman, dan dibawa jenazahnya itu ke tempat sampah. Dibawa ke tempat sampah, ditumpuk dengan sampah-sampah. Seperti sampah jadinya. Dan itu yang membuat hati dia hancur. Dia sibuk menyiapkan pelayanan, dia sibuk menyiapkan ibadah. Tapi waktu dia melihat itu hati dia hancur. Singkat cerita, suatu kali ada seorang yang mati karena AIDS. Dibuang ke tempat sampah. Dia turun dari kamar dia ajak beberapa orang untuk ambil jenazah itu. Ayo kita ambil. Dia ambil jenazah tersebut, dia bawa ke rumahnya, dia mandikan. Dia beli peti mati. Kemudian dia bawa ke tempat pemakaman. Dan dia makamkan secara terhormat dengan ibadah. Saudara tahu, waktu dia lakukan itu, orang semua melihat. Kenapa? Karena budaya di mereka bukan dimakamkan, dikremasi. Tapi waktu dimakamkan, dibikin ibadah, dimandikan, dibikin peti yang bagus. Dia lakukan dengan penuh hikmat. Dia lakukan kebaikan. Besok harinya, pemakaman selesai hari ini, besok harinya ada orang ngetuk pintu rumah dia. Seorang yang bekerja di prostitusi tersebut datang. Dan dia bertanya, "Bapak, kenapa Bapak makamkan teman saya dengan begitu baik? Saya juga mau, kalau saya mati, tolong dimakamkan seperti itu." Ivan hanya bilang, "Oh iya, saya akan makamkan kamu. Saya akan bikin ibadah kalau kamu mati. Tapi sebelum kamu mati, saya mau cerita kenapa saya lakukan ini." Dia ceritakan, karena kamu berharga. Karena Tuhan sangat mengasihi kamu. Kemurahan hati Ivan yang luar biasa itu menggetarkan ibu itu. Menggetarkan wanita ini. Terus dia bilang, "Bolehkah saya datang ke tempat ini sering-sering? Bolehkah saya beribadah di tempat ini? Berkumpul di tempat ini?" Dia bilang boleh. Yang kedua dia tanya, "Bolehkah saya ajak teman-teman saya di sana untuk sama datang ke tempat ini?" Ivan bilang, "Boleh, pintu ini terbuka buat kalian." Singkat cerita, saudara tahu, di tahun 2014, gereja dia punya jemaat 4.000 orang. Di tahun 2014. Kemurahan hati untuk menolong orang lain dengan tidak ada niat apa-apa. Itu membuat orang lain tertolong. Amin. Satu kalimat yang menggetarkan hati saya, waktu dia bilang bahwa setiap manusia itu berharga. Layak untuk mendapat pemakaman yang baik. Pantas untuk mendapat pemakaman yang baik. Bukan dibuang di tempat sampah seperti tidak ada harganya, dia bilang. Saudara, kemurahan hati kita membuat orang berharga. Kemurahan hati kita menolong orang lain untuk mereka menjadi orang yang berharga. Itu menjadi berkat yang besar. Mungkin hari ini gak banyak orang butuh pemakaman karena banyak keluarganya yang mendukung. Tapi hari ini ada begitu banyak anak-anak yang butuh sekolah baik. Ada begitu banyak anak-anak orang-orang yang butuh makanan baik. Ada begitu banyak anak-anak atau orang-orang yang butuh kemurahan hati kita untuk menolong mereka. Amin. Ada tempat-tempat di daerah-daerah yang tidak ada guru agama. Mereka butuh guru agama supaya kerohanian mereka bisa bertumbuh. Ada tempat-tempat di tempat-tempat tertentu yang tidak bisa sekolah karena tidak ada biaya. Bahkan ada tempat-tempat yang orang sakit tidak bisa mendapat fasilitas kesehatan. Tapi kita bersyukur, hari-hari ini kita punya presiden yang luar biasa. Fasilitas kesehatan sudah sangat membaik sekarang. Fasilitas pendidikan sudah sangat membaik sekarang. Walaupun masih ada tempat-tempat yang membutuhkan kemurahan hati kita untuk menolong mereka. Amin. Oleh karena itu OCM sepanjang tahun ini bekerja sama dengan banyak hal. Ya, kemarin kita mendengar pembicara dari Kapten Hari. Ya, Kapten Hari ya. Kita bertemu juga dengan, kita punya rencana juga untuk mengundang orang-orang. Ada banyak hal yang bisa bekerja sama dengan kita untuk menolong orang lain. Amin. Ada icon, ada yayasan, ada panti asuhan, ada banyak tempat, saudara. Ini yang Tuhan mau kita belajar. Kita punya kemurahan hati untuk menolong orang lain. Amin.
Ini yang Tuhan mau. Yang ketiga, kemurahan seperti apa yang Tuhan mau kita belajar lagi. Yang ketiga, kemurahan yang mendukung pekerjaan Tuhan. Amin. Paulus dalam pelayanan juga dalam Roma 12 ayat 8 berkata demikian. Saya akan bacakan buat saudara ya. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik ya. Paulus bilang kepada pekerja dalam pekerjaan pelayanannya, ada kemurnian hati, ada pengetahuan, ada kesabaran, tapi juga ada kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Amin. Ternyata yang ketiga, kemurahan itu mendukung kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kemurahan dapat mendukung pekerjaan Tuhan, ya. Itu ada gambar di sebelahnya namanya William Colgate. Mungkin sudah pada kenal teman-teman semua. Cerita tentang William Colgate. Colgate adalah orang Inggris yang harus pindah ke Amerika karena politik. Mereka harus pindah ke Amerika. Pada saat mereka pindah ke Amerika, ke satu negara bagian di Amerika, bapaknya mulai bekerja di pabrik sabun. Bapaknya mulai bekerja di pabrik sabun, ya. Tapi Colgate juga William Colgate juga ikut bekerja di pabrik sabun. Singkat cerita, dia punya satu penilaian tentang pabrik sabun tersebut. Dia bilang bahwa pabrik ini suatu hari akan bangkrut. Nih, mungkin ada juga di antara kita yang seperti ini dalam pekerjaan kita ya. Ketika melihat perusahaan kita tidak baik manajemennya, keuangannya dan lain sebagainya, kita akan bilang, waduh ini berbahaya nih. Sama seperti Colgate, ya. Dia bilang nih pabrik pasti akan bangkrut, dia bilang. Karena ada banyak hal yang tidak berjalan dengan baik. Singkat cerita, ternyata pabriknya benar-benar tutup, saudara. Dan waktu tutup, Colgate akhirnya berpikir bahwa dia bisa buka pabrik. Karena dia tahu di mana kesalahannya. Dan akhirnya dia mulai untuk membangun pabrik sabun dia. Dia membangun pabrik sabun dia, ya berjalan dengan baik, ya. Tapi di satu titik ternyata mengalami masalah. Dan hampir bangkrut, bahkan sampai bangkrut. Colgate mulai stres. William Colgate mulai stres, bagaimana caranya ini, bagaimana caranya. Dia bertemu dengan satu orang teman, seorang yang bekerja di kapal. Dan dia berkata kepada Colgate, itu dalam tulisan yang ada di slide saya tuliskan. Seorang teman Kristiani yang bekerja di sebuah kanal kapal menasihati Colgate. Dia bilang, berikanlah hatimu bagi Kristus. Berilah kepada Kristus apa yang menjadi miliknya. Buatlah sabun dengan jujur. Berikanlah persembahanmu dengan jujur. Dan seorang akan menjadi pembuat sabun ternama di New York. Orang itu mungkin saja kamu. Ada nasihat yang diberikan oleh temannya ini. Bikin sabun yang bagus, bikin sabun yang keren, dengan jujur. Berikan kepada Tuhan persembahan. Berikan yang menjadi hak Tuhan. Lalu Colgate mulai berdiskusi, apa yang saya mesti berikan pada Tuhan. Dan temannya ini bilang begini, di Alkitab ada namanya 10%, persepuluhan. Dan Colgate mulai berikan persepuluhannya. Colgate mulai berikan persepuluhannya, dia mulai berikan persepuluhannya. Tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba usahanya yang tadinya sudah mulai mau bangkrut, ya, ada pertolongan, dan mulai berjalan lagi. Colgate bukan hanya berikan 10%, dia tambah 20%, dia tambah 30%, dia tambah 40%. Bahkan terakhir tahu nggak saudara, dia berikan berapa di dalam teks yang saya baca? 50% dia berikan. Apa dia jadi perusahaan sabun ternama? Tidak, saudara. Ternyata yang membuat dia ternama bukan perusahaan sabun. Yang membuat perusahaan dia menjadi 5 besar di Amerika. Karena pasta gigi, saudara. Namanya Colgate. Warnanya merah, putih, biru, kalau saudara tahu. Itu menjadi perusahaan besar. Sabun tetap berjalan, tapi Tuhan kasih hikmat dia. Tidak cukup sabun, orang juga membutuhkan pasta gigi. Dan dia buat pasta gigi namanya Colgate. Sampai hari ini masih ada di pasaran, saudara. Betul tidak? Dan ini perusahaan pernah menjadi perusahaan ya 5 besar di Amerika. Kemurahan hati kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Amin. Kemurahan hati kita bisa mendukung pekerjaan pelayanan. Ada banyak hal yang Tuhan mau lakukan buat kita, saudara. Ada banyak hal. Paulus bisa menyampaikan Injil kepada banyak tempat karena siapa? Karena ada orang-orang yang bermurah hati mendukung dia. Paulus bekerja sebagai tent maker, pembuat tenda. Tapi dia butuh banyak dana, saudara. Dia tidak pernah minta. Bahkan ada ayat Alkitab mengatakan, saya tahu kapan saya berkelebihan, kapan saya berkekurangan. Saya mengerti rasanya itu. Tapi saya tidak pernah meminta, tidak pernah berharap. Walaupun saya berhak untuk meminta. Walaupun saya berhak untuk mendapatkan itu, dikatakan.
inisiatifnya dari kita, bukan dari orang yang pergi ketika mereka melayani Tuhan. Ketika orang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Inisiatifnya dari kita yang tahu, yang mengerti bahwa kemurahan hati kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Amin. Ada begitu banyak pekerjaan Tuhan yang akan dilakukan. Ada begitu banyak pekerjaan Tuhan yang bisa menolong orang lain. Ada begitu banyak ya orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena kemurahan yang kita lakukan, kita berikan. Amin. 3 hal ini yang saya mau sampaikan hari ini. Kalau berbicara tentang buah roh kemurahan, Kristotes, saya mau katakan kepada saudara, Tuhan mau setiap kita punya kemurahan. Amin. Setiap kita punya kemurahan yang luar biasa. Tuhan mau kita mengerti bahwa kita melakukannya. Waktu kita melakukannya ada pertobatan di sana. Waktu kita melakukannya ada orang yang ditolong di sana. Waktu kita melakukannya ada pekerjaan Tuhan yang besar di sana. Ini yang Tuhan mau lakukan. Amin. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, saudara suka sekali pasti lagu berkat kemurahan. Amin. Berkat kemurahan. Di dalam Matius 5 ayat 7. Saya akan bacakan buat saudara. Ini khotbah Tuhan Yesus di bukit. Khotbah yang paling fenomenal. Khotbah yang luar biasa. Di mana ada 9 perkataan bahagia di sana yang Tuhan sampaikan. Ada 9 ucapan bahagia. Waktu Yesus pertama kali berkhotbah di depan banyak orang saudara di atas bukit. Ya. Dan salah satunya dia bilang begini. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kata murah atau kemurahan di sini, murah hatinya atau kemurahan, bukan Kristotes saudara. Dia punya makna yang lain. Kalau Kristotes angkanya 5544 dalam bahasa Yunani. Ini berbeda, tapi dalam bahasa Indonesia semua menggunakan kata kemurahan. Tapi saya mau sampaikan ayat ini, Matius 5 ayat 7, ini khotbah Tuhan Yesus. Bahwa setiap kemurahan yang kita lakukan, itu pasti akan berbalik kepada kita saudara. Ini bukan transaksional, ini bukan jual beli, ini bukan dagang dengan Tuhan. Tidak saudara, tapi Tuhan hanya menyampaikan hukumnya. Waktu kita murah hati, mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Percayalah, orang yang murah hati tidak akan pernah rugi. Percayalah, orang yang murah hati tidak akan pernah berkekurangan. Ada orang bilang begini, Pak, kalau orang baik umurnya pendek. Cepat mati Pak. Tapi kalau orang jahat umurnya panjang. Tuhan kasih kesempatan untuk bertobat gitu. Saudara, tidak demikian saudara. Saya mau katakan tidak demikian. Kau jadi orang baik, umurmu juga panjang. Amin. Kau jadi orang baik, ada banyak berkat yang Tuhan sediakan juga buat engkau. Murah hati. Kemurahan adalah kebaikan hati yang diekspresikan dengan tindakan. Kita mau bertindak bersama-sama, amin. Mungkin kita mau jadi seperti suami istri yang mengundang Rosaria untuk makan, amin. Hidupnya berubah. Ya, Rosaria Butterfield berubah karena apa? Karena ada suami istri yang datang, mengajak dia makan, tanpa menghakimi dia. Amin. Mungkin karena kemurahan hati kita, ada banyak orang mau bertobat dari hidup dosanya. Seperti Ivan, ya, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Mungkin karena kemurahan hati kita, ada banyak pekerjaan pelayanan Tuhan yang bisa dilakukan di Indonesia, bahkan di dunia ini. Seperti William Colgate, saudara. Amin. Percayalah bahwa Tuhan sudah kasih itu kepada kita cuma-cuma. Kemurahan yang dia berikan buat kita untuk menolong saudara dan saya. Untuk mengalami kasih Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk siang hari ini. Kami tahu Tuhan, mungkin hidup kami hari ini sedang dalam kondisi yang tidak mudah. Mungkin hari ini kami sedang begitu ketat sekali dalam hal keuangan. Mungkin hari ini kami sedang begitu ketat sekali dalam hal waktu. Kami nggak bisa melayani atau memberikan waktu kami kepada orang lain. Mungkin hari ini kami sedang dikejar-kejar target yang begitu luar biasa. Yang menjadikan kami pribadi yang tidak peduli dengan orang lain. Tapi hari ini biarlah firman Tuhan berbicara buat setiap kami. Bahwa ada banyak orang di sekeliling kami yang membutuhkan kemurahan hati kami Tuhan. Kami bisa memberi waktu kami. Kami bisa memberi uang kami. Kami bisa memberi makanan kami. Kami bisa memberi telinga kami untuk mendengar Tuhan. Dan kami tahu
bahwa kemurahan yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia. Aku berdoa buat OCM Partners yang ada hari ini Tuhan, siang hari ini. Biarlah setiap kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman yang kuat, yang meneguhkan, yang berbicara kuat buat setiap kami Tuhan. Yang melawat setiap hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kami yang sedang bimbang ragu. Kalau ada di antara kami yang sedang takut. Kalau ada di antara kami yang sedang jatuh bahkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang lawat setiap OCM Partner dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan yang baru, angkat setiap beban di hati mereka. Jamah mereka, lawat setiap hati mereka Tuhan. Bahwa mereka mengalami kebaikan Tuhan. Bahwa mereka mengalami anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Firman Tuhan sudah disampaikan. Kalau kami selesai sebentar Tuhan, kami percaya Roh-Mu terus bekerja di tengah-tengah kami. Berkati rekan-rekan OCM Partner yang akan kembali bekerja. Tuhan urapi dengan pengurapan yang khusus, pengurapan yang spesial. Dan buat semua yang mereka lakukan berhasil. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saya kembalikan. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua OCM Partner diberkati dengan firman yang disampaikan. Amin. Saya mencatat beberapa poin ya. Yang paling pertama dan yang paling penting adalah kita tahu bahwa kita menerima kemurahan Tuhan dengan berlimpah. Amin. Dan Tuhan juga rindu untuk kita boleh membagikan kemurahan itu untuk orang lain. Karena kemurahan itu bisa mempertobatkan orang lain. Yang kedua, kemurahan juga menolong orang lain. Dan yang ketiga, kemurahan kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan ya, pelayanan. Puji Tuhan. Dan siang hari ini juga OCM Partner semua sudah ada QRIS atau ada link untuk memberikan offering yang sudah di-provide oleh tim OCM admin kita, mungkin ada di kolom chat atau mungkin ada di layar untuk memberikan offering. Sebelum memberikan offering kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman yang Tuhan berikan. Terima kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Karena itu kami gak mau tahan untuk kami sendiri. Kami mau bagikan kepada banyak orang Tuhan di sekitar kami. Biar banyak orang bertobat, banyak orang dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap OCM Partner yang memberi siang hari ini. Berkati pekerjaan mereka, usaha karir mereka berlimpah-limpah. Puji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi semua OCM Partner. Dan yang pastinya saya menginfokan bahwa offering yang OCM Partner berikan itu juga salah satu bentuk kemurahan untuk mendukung pelayanan OCM gitu ya. Jadi kita sangat-sangat butuh support dari OCM Partner semua untuk terus mengadakan OCM event ini setiap 2 minggu sekali. Saya percaya ketika kita semua diberkati, kita juga mau lebih lagi memberkati banyak orang. Kita mau ajak lebih banyak lagi rekan-rekan kita boleh ikut OCM event dan support kegiatan atau event kita setiap hari Jumat 2 minggu sekali. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga sambil OCM Partner memberikan offering, ada pengumuman yang ingin disampaikan. Boleh minta tolong? Ini dia, mantap. Kita akan ada acara, seminar dan workshop yang bertajuk Boost Your Career and Business oleh Monday Miracles Festival. Mungkin beberapa OCM Partner sudah familiar dengan Monday Miracles yang juga biasa diadakan hari Senin malam jam 7 malam. Dan ini ada satu event besar dari Monday Miracles. Jadi kita akan ada seminar dengan pembicara yang ada di flyer, digital flyer yang ada di layar saudara. Dan juga ada workshop. Nah, diadakan tanggal 10 September, itu hari Sabtu ya. 10 September 2022 di Pakuwon Tower lantai 3. Pakuwon Tower yang di Casablanca ya, bukan yang di Surabaya. Lantai 3
eh, kita akan start jam 9.30 pagi sampai selesai. Mungkin sekitar jam 3 sore atau setengah 4 ya. Dan ini sangat luar biasa. Kita rindu kita diperlengkapi. Seperti apa sih kita mau boost karir kita. Seperti apa sih kita mau mengembangkan lebih lagi bisnis kita. Karena pembicara-pembicara atau narasumber yang akan membagikan materi itu luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Dan juga untuk mengikuti acara ini, kita ada investasi pendaftaran sebesar 75.000 apabila OCM Partner mendaftar sampai dengan tanggal 27 Agustus. Jadi ini early bird ya, 75.000. Lalu kemudian setelah tanggal 27 Agustus investasinya akan sebesar 100.000 rupiah. Bisa dilakukan dengan transfer ke rekening yang nantinya akan muncul ketika OCM Partner scan barcode yang ada di situ ya, yang ada di flyernya. Itu untuk nanti pendaftaran, ada form yang harus diisi. Nah, seluruh investasi pendaftaran akan disalurkan ke TK Citra Nusa, SD Mutiara Sion Papua, dan Transformasi Desa di Lampung. Jadi karena tema kita juga tadi tentang kemurahan, ini juga salah satu kesempatan untuk kita boleh berbagi ya. Mari ajak rekan-rekannya, saudara, keluarga, kolega semuanya untuk join di acara ini. Saya percaya kita semua akan diberkati. Amin. Baik, itu saja. Ada lagi tambahan pengumuman? Oke, sebelum foto kita akan doa tutup dulu ya. Baik, saya undang Bang Sudung. Oke, terima kasih OCM Partner. Bisa kontak juga mungkin rekan-rekan yang ada di panitia OCM ya. Oke, kita akan berdoa, kita akan tutup acara ini. Terima kasih Tuhan untuk acara hari ini, untuk event hari ini. Kami percaya kami diberkati, kami mengalami kemurahan Tuhan, dan kami mau bermurah hati Tuhan buat rekan-rekan kerja kami, partner bisnis kami Tuhan, karena kami tahu bahwa ketika kami murah hati kepada mereka, bukan hanya bisnis dan pekerjaan Tuhan yang bisa menjadi baik Tuhan, tetapi juga hati mereka disentuh, mereka juga boleh mengalami Tuhan, mereka mengalami sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa ketika kami murah hati, maka kemurahan daripada Tuhan itu akan selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berkati semua OCM Partner, biarlah mereka betul-betul bisa mengalami kemenangan demi kemenangan di karir dan bisnis mereka Tuhan. Karir mereka terus meningkat, menjadi kepala bukan ekor, terus naik bukan turun, diangkat di atas segala bangsa. Bisnis mereka luar biasa Tuhan, bisnis yang bisa memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan seluruh OCM Partner, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada foto dulu? Foto? Silakan. Siap, boleh dibantu? Rekan-rekan multimedia untuk berfoto. Baik, OCM Partner yang bisa on cam boleh dibuka kameranya untuk kita berfoto sama-sama. Oke. Sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya OCM Partner siang hari ini. Selamat melanjut bekerja, beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih untuk pelayanan.